Shalom. Shalom. Dan selamat sore wanita Bethel Indonesia, Jemaat GBI Hosana Jakarta, yang saya percaya sangat dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Dan sangat mengasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sore hari ini kita boleh kembali beribadah, masih secara online dan di rumah masing-masing. Tapi saya percaya Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus bekerja, Tuhan Yesus berkarya di ibadah kita sore hari ini. Mari kita yang sudah siap untuk beribadah, sama-sama kita mau mulai dan kita mau berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, tetapi yang kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, bahkan Engkau ada di dalam kami Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini, buat kesempatan, waktu yang Tuhan berikan, kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa biar Engkau yang memimpin, Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya Tuhan di ibadah sore hari ini. Kami percaya akan kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas Tuhan. Dan kami siap untuk mengalami kuasa-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberkati Engkau dengan setiap pujian, penyembahan, ucapan syukur kami yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah wanita sore hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga kami mengucap syukur dan kami berdoa. Sama-sama kita mau katakan amin. Kerinduan hati kami Tuhan, bahwa kami untuk semakin hari semakin mengasihi Engkau Kristus. Lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Yesus. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. One thing have I desired in my life, Lord. One thing have I desired in my life, Lord, to thirst and hunger after You.
Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya para ibu, wanita yang dikasih Tuhan? Tetap sehat, tetap antusias. Nah, ada kebenaran firman Tuhan yang saya harus sampaikan buat kita semuanya. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari yang istimewa, hari yang luar biasa yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Dan Tuhan, pada saat ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berbicara kepada kami Tuhan melampaui hamba-Mu yang sangat terbatas ini, dan urapan Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa, dengan tidak terbatas. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ibu-ibu, saya berada di sebuah taman di daerah Sunter, dekat tempat tinggal kami. Nah, kenapa saya memilih tempat ini? Karena ada hubungan dengan apa yang saya harus sampaikan. Nah, kalau ibu-ibu perhatikan, taman ini cukup baik, indah, ya, semuanya tertata dengan baik. Dan ini dinikmati oleh banyak orang. Baik pagi maupun sore, banyak juga yang berolahraga. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kenapa taman ini bisa begitu indah dan dapat dinikmati oleh banyak orang? Ternyata ada perawatan dan penjagaan yang begitu intens terhadap taman ini. Hasilnya ya seperti ini. Jadi tergantung pada perawatan dan penjagaan terhadap taman ini. Tahukah ibu-ibu bahwa ternyata setelah saya renungkan, keluarga kita juga adalah ibaratnya sebuah taman. Nah, itu sebabnya saya beri judul firman Tuhan atau perenungan firman Tuhan pada saat ini adalah Taman Keluarga. Taman keluarga. Apa yang kita mau tanam dalam keluarga kita masing-masing. Taman keluarga kita. Dan apa yang kita tanam di taman keluarga kita masing-masing, kita akan nikmati hasilnya. Itu sebabnya jangan sampai kita salah tanam. Tapi kalau kita sudah menanam yang baik, tentunya ada hal yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana kita harus melakukan, yaitu seperti orang-orang yang diberi kepercayaan untuk merawat dan menjaga taman ini. Mari sama-sama kita akan belajar dari sebuah kisah, sebuah peristiwa, yaitu di taman yang pertama kali disebutkan di Alkitab, yaitu Taman Eden. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan dari Kejadian 2 ayat 15 sampai 18. Kejadian 2 ayat 15 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Siapa yang telah dipercayakan oleh Tuhan bertanggung jawab terhadap Taman Eden itu? Ya, Adam. Dan Adam ini mewakili semua pria, semua laki-laki, semua suami, juga para ayah. Adam bertanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Namun Adam tidak bisa atau tidak mampu seorang diri melakukan tugas tanggung jawabnya.
Nah, dalam merawat, dalam menjaga, dalam mengusahakan dan memelihara Taman Eden, tentunya harus sesuai dengan ketetapan Tuhan. Harus sesuai dengan peraturannya Tuhan. Dan segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan ketetapan dan peraturannya Tuhan, pasti mendatangkan keindahan, keharmonisan, dan damai sejahtera. Nah, ibu-ibu ini kasih Tuhan. Tuhan menjadikan seorang penolong yang sepadan buat Adam. Penolong yang sepadan buat Adam, supaya Adam mampu melakukan tugasnya untuk merawat dan menjaga, mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Seperti dalam ayat 18 di dalam bahasa Indonesia Pansakini dikatakan, lalu Tuhan Allah berkata, tidak baik manusia hidup sendirian, aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Siapa? Hawa. Hawa mewakili para wanita, para istri, para ibu. Ternyata peran seorang perempuan, seorang wanita, seorang istri, seorang ibu di dalam keluarga itu sangat penting. Karena keluarga itu adalah taman, sebuah taman. Peran seorang perempuan itu, seorang wanita, sangat penting dalam hal mengusahakan dan memelihara taman keluarganya. Dalam hal merawat dan menjaga taman. Nah, kata merawat ini saya temukan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya adalah memelihara dan mengurus. Sangat perlu sekali seorang wanita, entah sebagai seorang istri atau sebagai seorang ibu, dalam merawat taman keluarganya masing-masing, mengurus dan mengusahakan supaya taman keluarga tetap indah dan dapat dinikmati minimal oleh orang-orang yang tinggal di taman atau tinggal dalam keluarga itu. Yang pertama adalah merawat, yang kedua adalah menjaga. Kata menjaga ini punya arti yaitu melindungi. Melindungi. Tentunya dijaga jangan sampai ada yang rusak dalam Taman Eden itu. Hawa diberi tanggung jawab juga untuk menolong atau bersama-sama dengan suaminya yaitu Adam. Membantu menjaga selain merawat. Supaya tamannya tetap terjaga. Menjaga. Ya, kata menjaga artinya melindungi. Kata yang kedua punya pengertian yaitu menunggui. Tetap hadir. Ya, tetap ada di dalam taman keluarga atau terus-menerus memperhatikan supaya taman keluarga itu tetap indah, harmonis, serasi. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, apa yang harus dijaga, dirawat, yaitu taman keluarga masing-masing. Saya renungkan, saya temukan ada satu hal yang sangat penting agar supaya taman keluarga kita masing-masing, taman keluarga ibu-ibu itu tetap harmonis, indah, yaitu hubungan. Hubungan ini harus dirawat, dipelihara, diusahakan, dijaga supaya hubungannya tetap harmonis, indah. Nah, ini bukan hanya memang tanggung jawab seorang kepala keluarga, yaitu seorang ayah, seorang suami. Ini bertanggung jawab penuh. Namun seorang suami, seorang ayah harus ditopang oleh ibu. Seorang ibu, yaitu istrinya sendiri. Nah, kalau ada di antara ibu-ibu yang memang sudah tidak ada suami lagi karena sudah dipanggil pulang oleh Bapa di sorga,
Ibu-ibu berperan sebagai seorang kepala keluarga. Tetap melakukan tanggung jawabnya dengan optimal, dengan maksimal. Merawat dan menjaga, memelihara taman keluarganya masing-masing. Nah, hubungan yang harus dirawat, dijaga, itu sangat penting. Nah, kata hubungan bisa terjalin, itu hubungan dapat terpelihara, itu bagian hubungan itu adalah komunikasi. Sangat penting untuk tetap merawat dan menjaga, memelihara komunikasi di dalam taman keluarga kita masing-masing. Nah, saya ingin bagikan paling tidak 2 komunikasi. Yang pertama, komunikasi dengan pencipta, penebus, dan pemelihara penjaga kehidupan kita masing-masing, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ibu-ibu, lakukan peran sebagai seorang penolong buat menjaga taman keluarga ibu-ibu masing-masing. Dengan cara merawat dan menjaga hubungan dengan Tuhan. Yang tentunya mulai dari pribadi ibu-ibu. Dan motivasikan terus-menerus. Jangan kasih kendor istilahnya. Untuk memotivasi seluruh anggota keluarga ibu-ibu. Untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, komunikasi dengan Tuhan yang sudah pasti adalah melalui doa. Bangun yang namanya doa. Selain doa pribadi, ada doa keluarga. Doa keluarga. Doa keluarga itu sangat penting. Sangat penting karena ada seorang hamba Tuhan mengatakan seperti ini. Doa itu membawa keintiman. Dengan siapa kita berdoa, untuk siapa kita berdoa, kepada siapa kita berdoa, itu akan membangun keintiman demi keintiman, semakin intim. Itu sebabnya bangun yang namanya doa. Doa pribadi dengan Tuhan, doa bersama dengan keluarga. Dan ibu-ibu punya peran penting, peran yang luar biasa, punya potensi untuk memotivasi, untuk menggerakkan keluarga untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan Tuhan, komunikasi lewat doa. Tapi selain lewat doa juga lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Karena ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita sedang membangun, merawat, dan menjaga komunikasi kita dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita, terutama lewat firman-Nya. Kita memberi kesempatan Tuhan bicara, bahkan bicara banyak kepada kita. Persilakan Tuhan terus memperbaiki, mengoreksi, membukakan kepada kita hal-hal yang tersembunyi selama kehidupan kita. Bahkan tidak ada yang mustahil. Banyak kali juga Tuhan berbicara kepada kita ketika kita membaca merenungkan firman Tuhan untuk hal-hal yang akan datang. Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Firman Tuhan berkuasa untuk mengajar kita di dalam ajaran yang benar. Firman Tuhan mendidik kita dalam kebenaran. Firman Tuhan menyatakan mana yang salah, mana yang benar. Jadi semuanya berpedoman pada firman Tuhan. Ini yang pertama, yaitu komunikasi dengan Tuhan. Bagian daripada kita merawat dan menjaga taman keluarga kita, yaitu dengan cara kita merawat dan menjaga hubungan. Hubungan yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan. Bagian dari hubungan itu adalah komunikasi. Rawat dan jaga, pelihara komunikasi kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah hubungan dengan sesama. Nah, kembali lagi. Esensi utama dari sebuah hubungan adalah komunikasi. Rawat dan jaga, pelihara komunikasi kita dengan sesama anggota keluarga kita. Ketika kita menjaga dan merawat komunikasi kita supaya memiliki komunikasi yang baik, sebenarnya kita sedang merawat dan menjaga taman keluarga kita. Supaya setiap kita yang ada di dalam keluarga kita boleh merasakan kenyamanan, boleh merasakan atmosfer yang indah, atmosfer yang damai seperti itu.
Dan ini tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi hanya dapat diciptakan. Oleh siapa? Tentunya oleh kita. Kita yang ada di keluarga. Dan siapa itu yang terutama bertanggung jawab? Suami dan istri. Dan saat ini konteksnya adalah ibu-ibu sebagai penolong buat para pria. Penolong untuk supaya tetap tercipta keindahan dalam taman keluarga ibu-ibu masing-masing. Komunikasi yang baik itu dibangun. Nah, komunikasi yang baik antara lain tanpa ada penghakiman. Tidak ada penghakiman. Yang ada adalah pengampunan. Yang ada yaitu kata-kata yang membangkitkan semangat, yang memotivasi, kata-kata yang memulihkan. Ini yang harus kita bangun. Komunikasi yang baik. Supaya taman keluarga kita masing-masing indah, harmonis, dapat dinikmati bersama. Orang-orang pada betah di taman keluarga, atau anggota keluarga kita menjadi betah dalam taman keluarga kita. Amin. Nah, komunikasi dengan sesama anggota keluarga kita. Setelah itu baru komunikasi dengan sesama orang di luar anggota keluarga kita. Oke, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, rawat, jaga taman keluarga kita masing-masing. Dengan cara merawat dan menjaga hubungan. Yang pertama hubungan dengan Tuhan, yang kedua hubungan dengan sesama anggota keluarga, supaya taman keluarga kita indah. Taman keluarga kita itu kita bisa nikmati keharmonisannya, keserasiannya. Memang ada beda pendapat, pasti ada konflik, tapi segera selesai. Kenapa? Karena yang pertama itu, dasar kehidupan kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan dan firman Tuhan. Dan terakhir, bagaimana caranya supaya ibu-ibu dapat berperan dengan maksimal dalam merawat dan menjaga taman keluarga ibu-ibu masing-masing? Yang pertama, pastikan bahwa sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Ya, pernikahan yang mungkin mulai agak retak, kurang harmonis, bisa diubahkan oleh Sang Juru Selamat kita. Namun hal yang kedua adalah kita mau dipimpin oleh Roh Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus. Dan pimpinan Roh Kudus pasti sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ketika dalam segala kondisi kita teringat akan ayat firman Tuhan dalam hati kita, berarti Roh Kudus sedang berbicara kepada kita untuk kita praktekkan firman Tuhan yang Tuhan telah taruh dalam hati kita maupun dalam pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melakukan tanggung jawab, peran sebagai seorang penolong yang merawat dan menjaga taman keluarganya masing-masing. Ada kasih karunia yang menyertai. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berhenti saat ini untuk berbicara menyampaikan tentang taman keluarga, yaitu taman keluarga kita, kami masing-masing yang harus kami jaga. Dan para istri, para ibu, para wanita bertanggung jawab, punya peran yang sangat penting dalam ikut merawat dan menjaga taman keluarga. Dan hamba mohon kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus Kristus tetap membackup setiap ibu-ibu yang mendengarkan, yang mengikuti acara ini. Dan kami semuanya juga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau yang curahkan anugerah berkat-Mu secara khusus. Mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bolehkah kita bangkit berdiri dan kita kedangkan kedua tangan kita, kita tadahkan tangan kita dua-dua. Biar seluruh kehidupan kita bawa keluarga kita bawa taman keluarga kita ini kepada Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub.
kasih Allah Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita. Dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap semangat, tetap antusias dalam merawat dan menjaga, memelihara taman keluarga kita masing-masing. Shalom.